Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat. Kendati pun kita menghadapi tantangan yang besar saat ini, kita masuk dalam PPKM level yang ketiga. Baiklah, kita tetap waspada, tapi jangan lupa kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan agar kita memperoleh kekuatan dan semangat hidup kita semakin kuat dan tinggi. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini dari kitab 1 Korintus 2 ayat 10, demikianlah bunyinya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah bunyinya. Judul renungan kita pada hari ini adalah Roh Allah. Dalam ajaran Kristiani, Roh Kudus dipercaya sebagai pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus merupakan pribadi penolong dan penyelamat manusia yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Pekerjaan Roh itu telah terbukti di tengah kehidupan orang percaya. Bahkan tubuh itu sendiri adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus diperoleh dari Allah dan kita bukan milik kita sendiri, melainkan Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dalam teks renungan hari ini menekankan juga bahwa Allah menyatakan segala sesuatu melalui Roh, dan Roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu berarti sungguh luar biasa, bukan? Peranan Roh itu dalam diri Allah itu sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita telah menerima Roh itu, maka kita menerima kuasanya, kita dapat menjadi saksinya di mana saja kita berada. Sungguh kedahsyatan Roh itu amatlah luar biasa. Oleh karenanya perlu kita imani kehadiran Roh Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak goyah dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Apalagi dalam situasi saat ini yang semakin meningkat, pandemi COVID-19 dengan varian yang baru Omikron. Dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biarlah Roh Tuhan memimpin kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Banyak tentunya pergumulan hidup kita di masa-masa yang sulit ini, tetapi percayalah, Roh Tuhan tidak pernah diam dalam kehidupan kita. Dia bekerja, Dia menguasai kita, Dia membimbing kita, dan memberikan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Datanglah pada Roh Tuhan agar Dia diam di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setiamu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Ajar kami Tuhan mengimani bahwa Roh-Mu lah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan umat-Mu. Bekerja di tengah-tengah dunia yang sekarang sedang menderita, sedang kesusahan. Apalagi dilanda oleh pandemi COVID-19. Secara khusus varian baru Omikron ini Tuhan yang sekarang kami hadapi. Bapa, kami serahkan hidup kami padamu, pimpin kami. Biarlah Roh-Mu senantiasa tinggal dan memberikan kami Tuhan kekuatan, memberikan kepada kami pengharapan agar kami tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan kami ini. Bapa di surga, biarlah Engkau yang menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Bila mereka dalam keadaan sakit penyakit,
kiranya Tuhanlah bermurah hati untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Bila mereka dalam kesulitan ekonomi, kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berserah padamu, ya Roh Allah yang melingkupi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya kita bisa melakukan protokol kesehatan kita dan kita tetap jaga kesehatan. Salam sehat.